Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Game. Seperti biasa, kita telah menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, berprestasi, yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Telah hadir bersama Joey hari ini ada Reza Andika Siregar. Halo Reza. Halo Kak. Boleh say hi dulu ke Tribuners. Halo Tribuners. Nah, jadi Tribuners, Reza ini punya segudang prestasi. Tapi sebelum kita bahas itu, kita saksikan dulu video berikut ini. Halo Tribuners, kenalin ini Reza Andika, orang individu yang sangat suka mengeksplor banyak hal, mulai dari kegiatan akademik dan non-akademik seperti volunteer nasional, pertunjukan seni dan kegiatan kepemudaan lainnya untuk mendevelop soft skill dan hard skill. Banyak achievements yang telah dia dapatkan, seperti menjadi speaker nasional di beberapa event, menjadi penggerak volunteer di bidang lingkungan, serta menjadi duta anti narkoba Kota Pematang Siantar, dan baru-baru ini terpilih menjadi Putra Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara 2023. Adapun motivasi atau keinginan di balik itu semua adalah ingin bermanfaat untuk dirinya sendiri, kemudian membuat dampak positif yang luar biasa ke banyak orang. Itu yang dibutuhkan dunia saat ini. Kalau tidak dimulai dari diri sendiri, lalu dari mana? Nah, itu dia Tribuners video dari Reza ya. Bisa kita saksikan kalau Reza ini memang anak yang cukup berbakat dari bidang non-akademik sampai akademik. Nah, Reza, aku pengen tanya ini. Reza dari kecil itu memang suka belajar kah? Kalau ngomongin soal belajar ya Kak, dari kecil itu aku tipe orang yang sebenarnya kayak middle gitu Kak, biasa-biasa aja sebenarnya. Jadi kalau dibilang dari kecil suka belajar, nggak suka-suka aja sih Kak gitu. Nggak suka-suka kali? Iya, nggak suka-suka kali gitu. Tapi kalau untuk mencoba hal baru seneng nggak? Kalau untuk fun fact ya Kak, dari aku sendiri itu, aku orangnya dari SD sampai SMA itu nggak suka mencoba hal baru, pengen di zona nyaman aja. Oh iya? Iya benar gitu. Jadi aku mulai explore banyak hal dan mulai mencoba hal baru itu sejak aku kuliah semester 2 Kak gitu. Reza sekarang kuliah semester berapa? Aku udah semester 3 nih di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Jadi prestasi Reza yang segudang itu dimulai dari semester 2 sih Kak. Berarti baru-baru ini dong? Iya benar. 6 bulan belakangan? Cuman belakangan itu dari SMA, SMP, bahkan SD sebenarnya ada ikut-ikut kayak gitu. Cuman kayak ya nggak juara, atau bahkan juara pun juara yang kayak nggak di atasnya atau topnya gitu sih Kak gitu. Mungkin sampai 10 besar, iya, benar. Hanya 10 besar seperti itu ya. Nah, siapa sih yang mengenalkan Reza dengan dunia akademik seperti sekarang ini? Mungkin dimulai dari aku SMA ya Kak. Aku itu SMA itu kan tipe orang yang emang anaknya nongkrong, terus kalau belajar pun cuman pas ujian doang. Oh iya, gitu. Kak aku agak shock ya Tribuners. Ternyata sosok yang di samping aku ini katanya suka nongkrong dulunya. Dan ternyata pas aku masuk kuliah, aku lihat ternyata di lingkungan aku tuh positif gitu kan Kak. Dan bersaingnya tuh cukup dibilang kayak ketat. Jadi itu kayak membuat aku termotivasi untuk bisa upgrade skill, terus upgrade hal-hal baru gitu sih. Oke, Reza, dari sekian banyak nih ya prestasi yang udah Reza raih, itu kan di CV-nya tuh ya Tribuners, biar aku kasih tahu sama kalian, prestasinya sampai kayak saking banyak ya, hurufnya itu kecil gitu loh, biar muat satu paper. Nah, itu dari sekian banyak prestasi Reza yang paling susah ditaklukkan itu apa? Mungkin yang paling susah ditaklukkan itu Kak, pas aku ada lomba itu dari Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Jadi itu kayak buat video campaign yang dimana seluruh Indonesia nyoba, dan aku salah satu peserta dari itu, dan alhamdulillah aku jadi juara favorit gitu. Jadi itu sih menurut aku susah, karena kami kan harus mencari lokasinya. Lokasi itu kan videonya itu tentang wisata ya Kak. Jadi kami harus mencari talentnya, mencari wisatanya, terus mencari, susah untuk bisa nge-create suatu video lomba itu sih Kak. Jadi menurut aku itu yang hal tersusah selama ini. Videonya itu Reza upload kemana? Itu aku upload di Instagram Kak, dan itu alhamdulillahnya tembus sampai 1000 likes, dan
hampir 200 komenan gitu sih Kak. 1000 likes dan hampir 200 komenan itu yang membuat Reza menjadi peserta favorit. Iya bener. Wow, keren sekali. Itu Reza mewakili diri sendiri atau mewakili instansi? Itu aku mewakili instansi Kak, yaitu universitas aku, Universitas Sumatera Utara. Wow, cukup keren ya Tribuners, mahasiswa semester 3. Udah berhasil menorehkan prestasinya tadi di Komisi Penyiaran Indonesia. Wow, cukup keren Tribuners. Nah, Tribuners, fun fact, Reza ini juga punya banyak beasiswa. Dia tuh dapat banyak beasiswa. Boleh dong Reza spill ke Tribuners apa aja beasiswa yang berhasil Reza dapatkan? Nah, kalau ngomongin beasiswa, mungkin aku emang udah dapat dari SMA ya Kak. Itu jadi beasiswa prestasi untuk siswa yang dimana aku waktu SMA itu termasuk terus juara, bahkan juara umum. Jadi sekolah aku itu kayak ngasih untuk juara umum itu beasiswa prestasi untuk siswa yang dimana beasiswa itu full untuk 6 bulan. Dan selama kuliah juga aku udah komit kan Kak, bahwasanya nanti pas aku udah kuliah, aku bahkan nggak mau nih ngerepoti orang tua. Jadi aku bakal nyoba-nyoba beberapa beasiswa dan alhamdulillahnya tembus nih di beberapa beasiswa tersebut gitu. Tunggu dulu Reza. Tadi dia bilang waktu SMA dapat juara umum ya? Iya. Padahal waktu belajarnya itu cuma saat ujian katanya. Itu gimana sih Reza? Karena ada orang yang teman aku pernah bilang gitu kan Kak, kita itu bisa kerja cerdas, jangan kerja keras. Jadi kita kerja 20%, tapi kita dapat hasil 80% gitu Kak. Jadi aku menerapkan metode itu sih, kerja cerdas daripada kerja keras gitu. Cukup keren. Kerja pakai otak, nggak hanya pakai otot. Reza, tadi kan aku udah tanya tentang beasiswa kepada Reza. Nah, cara Reza dapetin beasiswanya itu gimana? Mungkin dari yang terbaru deh waktu kuliah. Baru-baru ini mungkin Ethos ya Kak, Ethos ID. Jadi Ethos ID itu merupakan beasiswa yang dimana untuk anak-anak yang berprestasi juga, dan juga beasiswa ini syarat ketentuannya itu cukup ketat ya Kak. Jadi beasiswanya itu dari mulai maba sampai nanti kita tamat sampai semester 8 gitu, dan dari syaratnya dan ketentuannya itu dia pemberkasan itu yang daftar bahkan 6.000 orang Kak, dari seluruh Indonesia. Terus itu disaring jadi sekitar 800 kalau nggak 400-an orang untuk bisa lanjut ke interview. Jadi interview dibagi ke beberapa daerah, dan di USU itu BTW cuman di angkatan aku cuman 9 orang Kak yang diterima dari ratusan orang gitu. Wow, jadi itu dari semester 1 sampai semester 8? Iya benar Kak, dari maba. Jadi kalau misalnya, kan ada itu syarat mungkin nilai. Kalau turun? Kalau turun mungkin dikasih peringatan ya sama pihak beasiswanya, bahwasanya ada SP1, SP2 dan dikeluarkan kalau kita tidak memenuhi ketentuan selama journey kita selama di kuliah gitu Kak. Berarti Reza itu dari semester 1 udah dapat atau mulai dari semester 3 nih? Kalau Ethos ID Medan aku dapatnya itu dari semester 1, sedangkan beasiswa pencetak uang Republik Indonesia itu aku dapatnya di semester 3 Kak. Oh boleh double gitu? Sebenarnya boleh, cuman jangan yang sama gitu dia Kak. Kalau Ethos ID Medan ini kan dia ada kegiatan segala macamnya, training, pembinaan dan juga self development gitu kan. Sedangkan di Peruri ini dia cuman sekali ngasih Kak. Jadi udah dikasih gitu beasiswa yang ada pembinaan lainnya. Jadi kan nggak sejenis kan gitu. Nah, Reza juga tadi di video itu ada menyebutkan kalau Reza adalah seorang volunteer. Volunteer apa Reza? Mungkin volunteernya itu di bidang ini ya Kak, lingkungan, karena aku suka terkait permasalahan lingkungan. Jadi salah satu yang pernah aku ikuti itu aku jadi bagian volunteer dari Pertamina Foundation Kak. Jadi itu terkait dalam bencana alam. Dan kalau untuk wilayahnya itu aku volunteer di Sobat Bumi Medan, itu terkait lingkungan juga. Barusan kemarin kami nanam mangrove di Kampung Nipa Kak, Deli Serdang. Oh ya, tahu Kampung Nipa. Isu apa yang Reza angkat nih dalam lingkungan tersebut? Mungkin kalau lingkungan lebih ini ya Kak, pemanasan global. Jadi pemanasan global itu kan salah satu isu yang emang sangat digaung-gaungkan gitu kan dari Kak. Dari aku SD itu dulu ya Tribuners kelas 5 atau kelas 6 ada dulu kayak lomba buat poster tentang global warming. Iya, bener. Dan sampai sekarang aku
22 tahun Tribuners udah kerja, tetap digaung-gaungkan tentang global warming itu. Emang sebahaya apa sih? Sebenarnya pemanasan global itu atau global warming itu sangat berbahaya, Kak. Salah satunya itu untuk kesehatan, apalagi paru-paru kan, Kak. Jadi itulah salah satu yang emang kami lakukan gitu, bergerak di volunteer ini, yaitu ya dimulai dari diri sendiri. Salah satunya yang paling kecil itu kita mulai dari desa dulu, karena dari hilir dulu kan, Kak. Karena itu nanti berdampak ke kota gitu. Jadi kami mulai nih menanam mangrove, terus memilah sampah dan lain sebagainya gitu, Kak. Apa yang membuat Reza yakin ya sebagai volunteer kalau memulainya dari desa itu bakalan berdampak ke kota, nggak dari kota ke desa? Karena pemanasan global itu biasanya ya, Kak, ini sepengetahuan aku bahwasannya kita harus bersihkan yang pinggir-pinggir dulu baru yang ke tengah. Kalau kita bersihkan yang di tengah atau di kota itu nanti dia makin menyebar, jadi makin susah kan, Kak, jangkauannya atau apanya gitu. Jadi kita harus membersihkan pinggirannya, jadi lama-lama kayak mengkerucut gitu. Seperti itu. Nah, Reza, itu aku lihat kamu pakai SAS Duta Parekraf Sumut 2023. Boleh ceritain kepada Tribuners bagaimana Reza mendapatkan SAS tersebut? Jadi ini merupakan event gitu ya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi mereka kayak berinisiatif, Kak, untuk sebelumnya kan belum ada kan event-event kayak kementerian ini ada nggak sih dutanya atau perwakilannya untuk bisa menunjang pariwisata dan ekonomi kreatif, terkhususnya itu di Sumatera Utara. Jadi terlahirlah event ini, kegiatan ini, dan ini batch pertama gitu kan, Kak, yang diselenggarakan oleh agensi dari salah satu NGO di Sumatera Utara gitu. Jadi aku coba, awalnya aku nggak tahu kan, Kak, ini event apa sih. Jadi aku research, ternyata relate juga sama jurusan aku, karena aku kan anak ekonomi ya, Kak. Jadi udahlah coba aja, dan ternyata alhamdulillahnya selama perjalanan mencoba ini diberikan jadi runner up 2 gitu. Apa aja sih persiapan Reza untuk mengikuti Duta Parekraf 2023? Mungkin persiapannya kita mulai dari pemberkasan ya, Kak. Kalau pemberkasan itu kemarin mereka itu minta CV aku, terus melihat profil aku, karena kan kalau Duta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu kayak ibaratnya kita tangan kanan untuk memperkenalkan wisata kita kan, Kak. Jadi mungkin mereka melihat anak ini bagus nggak background profilnya untuk bisa dijadikan nih duta atau putra pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan alhamdulillahnya dari ratusan gitu kami keterima 70-an, Kak. Masuk ke interview, dari interview itu 70-an itu disaring lagi jadi 40-an gitu. Kalau interview itu terkait ini aja sih, Kak. Kalau putra pariwisata dan ekonomi kreatif ini kan sebenarnya beda ya sama duta, karena kalau putra itu dia lebih mengembangkan wawasannya terkait ekonomi dan pariwisata. Jadi memang harus kita tahu nih apa sih permasalahan wisata yang ada di Sumatera Utara, dan bahkan apa sih yang bisa kita gali atau olah menjadi ekonomi yang kreatif di Sumatera Utara gitu. Nah, aku mau tanya sama Reza, berarti udah jauh ya Tribuners pengetahuan Reza ini mengenai pariwisata. Apa sih yang paling mendominan pariwisata di Sumatera, masalah yang terjadi di objek wisata di Sumatera Utara ini? Sebenarnya permasalahannya bukan di wisatanya, Kak. Itu permasalahannya kalau menurut aku itu dia lebih ke SDM-nya. SDM. Jadi, apa yang terjadi rupanya dengan SDM-nya? Jadi SDM di Sumatera Utara itu masih kurang untuk menyadarkan dirinya bahwasanya wisata kita ini ada loh potensinya, cuman disalahgunakan. Kayak kita tahu ya, Kak, bersama bahwasanya kayak parkir itu pemungutan liar. Pungli. Terus kalau nanti udah di wisatanya pasti produk-produk yang mereka jual itu biayanya Mahal. selangit, Iya. mahal. Jadi itu yang membuat orang rugi kali ya aku datang ke wisata ini gitu. Padahal wisatanya itu sangat bagus, kayak Danau Toba, Langkat, dan lain sebagainya gitu. Sebagai runner up 2 Duta Parekraf Sumut 2023, ya aku udah kayak judgesnya ya. Apa sih yang ingin Reza berikan, atau inovasi apa yang ingin Reza berikan kepada mungkin SDM yang Reza anggap tadi itu kurang memahami tentang betapa pentingnya objek wisata? Mungkin kemarin aku ada kasih metode gitu, Kak, namanya itu PPRA. Jadi PPRA itu
Parekraf Participatory Rural Appraisal. Jadi metode ini kayak ide itu nggak harus dari pemerintah aja. Kadang kan masyarakat itu malas kan Kak, kalau pemerintah datang, warga kalian gini-gini untuk wisata kalian. Jadi ngebuat orang itu kayak macam disuruh-suruh aku nggak bisa berpendapat atau ngasih ide atau gagasan gitu kan Kak. Jadi metode ini kayak mencampurkan ide dari pemerintahnya dan juga masyarakatnya. Jadi kayak sama-sama mereka ngobrol, diskusi, FGD untuk bisa menghasilkan solusi-solusi untuk permasalahan yang ada di wisata mereka gitu Kak. Jadi kayak ide dari pemerintah, masyarakat nyatu. Jadi kayak mereka ngasih permasalahan, pemerintah ngasih solusi. Iya. Pemerintah ngasih solusi, masyarakat ngasih permasalahan gitu. Mungkin. Ataupun masyarakatnya ngasih solusi. Iya, gitu. benar. Reza pernah nggak sih merasa takut gagal dalam memulai sesuatu? Dulu sih Kak, gagal kayak setiap waktu aku mulai dari SMP ya Kak. Kalau SD itu kayak kita pasti main-main Iya, ya. main-main aja. SMP juga bahkan kayak mau masuk SMA mungkin. Itu aku pengennya di salah satu sekolah ada di Sibolga gitu ya, yang emang salah satu sekolah favorit di Indonesia juga kan Kak. Cuman kemarin Kayaknya aku tahu. Matauli. Matauli. Jadi aku kalah di Pemberkasan dan juga restu orang tua juga sih Kak, karena jauh kan. Apalagi aku anaknya sering di rumah terus, jadi pasti orang tua tahu anak ini nggak bisa ini kalau dikeluarkan gitu. Jadi menurut aku itu sih, aku jadi kayak memikirkan setiap aku memulai apa ya nanti kalau aku gagal kayak mana ya, kalau misalnya aku nggak bisa nanti aku pasti nyalakan diri sendiri. Jadi itu yang bikin aku takut gagal sebenarnya Kak. Tapi nyatanya Reza bisa melewati itu kan? Iya, itu jadi kayak dikasih tahu sama kakak kelas aku. Pasti kakak kenal juga Kak Cila ya. Oh, Cila. Halo Cila, kalau Cila Halo, Kak. nonton ya. Jadi Kak Cila bilang, Ja, kau punya potensi, jadi harus kau kembangkan. Karena Ja, muda itu cuman sekali, jadi kau nggak si bakal Cila bisa ngulang. Iya Kak, nggak bisa ngulang lagi. Jadi, oh iya ya, aku mikir, hidup aku cuman sekali. Kalau aku takut, kalau misalnya aku nggak nyoba, pasti aku nggak tahu ke depannya gimana gitu kan. Dan juga aku nanti mau menceritakan apa nanti sama keluarga aku nanti kalau misalnya aku cuman nongkrong di rumah main gitu doang kan Kak. Jadi mulai semester 2 itulah aku lebih aktif lagi untuk ngedevelop dan nge-improve diri aku sih Kak gitu. Ya, Tribuners bisa dengarkan sendiri bagaimana ya kesibukan seorang Reza Siregar ini. Dari sekian banyak kesibukan Reza itu, gimana cara Reza membagikan waktu untuk belajar dan juga mungkin membagi waktu sebagai volunteer, atau ini kan pasti ada program kerjanya ya dari ajang-ajang yang Reza ikuti. Mungkin kalau untuk mengatur manajemen waktunya ya Kak, kalau aku sendiri itu awalnya itu berantakan, kayak nabrak-nabrak gitu, bahkan jadi berantakan lah pokoknya. Tapi seiring berjalannya waktu, aku menentukan skala prioritas. Jadi itu ada 4 kan Kak, skala prioritas. Genting, mendesak, genting nggak mendesak, terus nggak genting tapi nggak mendesak, sama nggak genting sama nggak mendesak. Jadi aku list yang mana yang harus di kuadran pertama, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gitu. Dan aku list sesuai sama tanggal dan waktunya, sesuai kedesakannya, dan ternyata itu works di aku sih Kak. Oh iya. Jadi aku bisa lebih tertata gitu. Oh ini pasti ke sini, oh ini pasti besok ke sini gitu. Wow, cukup keren ya Tribuners. Kayak tadi itu dibuat 4 kuadran ya, genting 4 mendesak, kuadran. genting nggak mendesak, nggak genting nggak mendesak juga. Iya. Nah, apa sih goals yang ingin Reza raih tahun ini? Mungkin kalau goals tahun ini aku pengen cuman 2 sih sebenarnya goals aku Kak. Apa tuh? Yang pertama untuk tahun depan ya. Iya. Tahun depan 2024 itu aku pengen mempersiapkan, aku pengen nyoba itu IISMA. Jadi IISMA itu adalah Indonesia International I see. Student Itu yang Mobility keluar Award. negeri kan? Iya Kak. Jadi aku tahu, maksud aku bahasa Inggris aku masih kurang Kak. Jadi mempersiapkan. Sebenarnya udah buka untuk tahun ini. Iya. Cuman aku nanti pengennya nyoba di semester 7. Jadi aku mempersiapkannya mulai dari sekarang tahun ini sih. Karena bahasa Inggris itu sangat penting loh Reza. Iya benar Kak. Dimanapun kita. Bahkan nanti kerja sekarang udah interviewnya pakai bahasa Inggris. Betul. Gitu. Dan
menurut aku USU ini memiliki banyak sekali wadah untuk mahasiswanya ya. Iya, Kemarin juga ada, kita sempat wawancara kan Reza. Dia itu udah sampai ke luar negeri juga. Oh, iya, keren banget. Sempat juga jadi narasumber kita, dia kuliah kemana? Ke Thailand dari USU. Baru ada juga dari USU dia sekarang ke Singapura untuk kuliah. Nah ini juga Iisma, aku berharap Reza Amin. dapetin itu sih, karena itu Isinya cukup seru keren juga, Tribuners. Dan mungkin ada anak USU juga ya tadi yang lagi nonton video ini tadi udah di spill tuh sama Reza kalau udah buka ya Iya, pendaftarannya. teman-teman. Jadi Tribuners itu bahasa Inggris itu dipatenkan ya, minimal dari handphone kita. Kayak dari aku sih, tips aku untuk belajar bahasa Inggris itu pengaturannya semuanya ubah ke Oh bahasa iya Inggris. bener, aku Iya juga kan? dengar sih Kak itu. Jadi kita tiap hari main handphone kan, Iya, tiap hari main benar. handphone kan. Jadi waktu kita buka handphone, oh ini apa ya artinya? As simple as that. Iya, benar, benar. Nah Reza, sebelum di penghujung acara, ada nggak sih pesan yang ingin Reza sampaikan kepada Tribuners agar bisa nih mengikuti jejak Reza? Mungkin pesan aku ya untuk teman-teman yang pengen ngedevelop, nge-improve dirinya menjadi pribadi yang lebih baik, mungkin sedikit aja ya. Kalau dari aku sendiri itu mungkin teman-teman itu bisa mulai dari hal-hal kecil aja dulu, nggak usah mikirin yang besar-besar. Terus sebenarnya yang bikin kita takut itu adalah pikiran kita. Kita mulai aja, kalau misalnya kita gagal, terus kita nggak sesuai dengan harapan kita, itu emang kita ada hikmah di balik pembelajaran itu. Jadi untuk teman-teman, malah kalau dari aku itu aku suka gagal. Kenapa aku suka gagal? Karena itu bisa mengevaluasi diri aku jadi lebih baik lagi. Dan satu lagi, untuk kita bisa memberikan manfaat ke orang lain, kita memberikan dulu manfaat ke diri kita sendiri. Itu sih, Wow, Kak. keren sekali ya. Dari sekian banyak orang yang suka berhasil, dia justru memberi ruang untuk gagal agar bisa mengevaluasi. Iya, benar. Terima kasih Reza udah bersedia hadir ke Tribun Medan dan memberikan kisah-kisah inspiratifnya kepada Tribuners. Tribuners juga aku mau ngucapin kepada kalian selamat tahun baru dan terima kasih udah setia menonton Smart Gen selama 1 tahun belakangan ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki. Bye Tribun Medan. Bye, Sorry bang. belum ke bye. Oke. Terima kasih Reza udah bersedia hadir ke Tribun Medan dan memberikan kisah inspiratifnya kepada Tribuners dan juga buat Tribuners. Terima kasih juga udah setia menonton Smart Gen selama 1 tahun belakangan ini. Selamat tahun baru, semoga Tribuners diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki. Aku Joy dan Reza beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners.